Saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin membawakan renungan berjudul Menyongsong Tahun Penuh Harapan. Ya, tahun baru ini kita akan menyongsong dengan penuh harapan. Tahun yang lalu sudah lewat, sudah tidak bisa kembali lagi pada kita. Tahun yang ke depan, Tuhan akan memberi kita harapan-harapan baru. Karena itu mari kita menyongsong tahun ini. Demikian dalam sabda Cawan Hikmat kali ini saya ingin membawakan suara tentang menyongsong tahun penuh pengharapan. Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup penuh pengharapan. Pada suatu hidup penuh pengharapan. Jadi saudara-saudara sekalian, waktu terus berjalan, tidak berhenti sampai di sini, terus berjalan. Selama kita hidup, waktu terus berjalan. Mungkin kalau kita sudah mati berhenti untuk kita, tapi yang lain dia masih terus berjalan. Waktu terus berjalan. Malam ini kita sudah masuk di penghujung tahun dan beberapa hari lagi akan memasuki tahun baru 2026. Waktu terus berjalan tanpa berhenti sedetik pun. Semua berjalan seperti biasa dari hari ke hari. Matahari terbit dan matahari tenggelam. Manusia lahir, remaja, dewasa, dan menua. Lalu kembali ke asalnya. Sesuatu yang tiada menjadi ada. Lalu kembali tiada. Silih berganti tanpa tertahankan. Siang dan malam tidak pernah bergeser sedetik pun. Pesta semeriah apapun akan berakhir. Pertemuan akan berakhir dengan perpisahan. Tiada yang abadi di dunia ini. Semua akan terlindas oleh waktu tanpa belas kasihan. Tahun demi tahun selalu berganti. Ternyata saudara-saudara sekalian, keabadian itu menjadi kefanaan. Pada awalnya Tuhan menciptakan keabadian bagi manusia. Saat manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa mereka hidup dalam kekekalan. Mungkin di Taman Eden mereka sudah hidup ribuan tahun. Namun saat mereka jatuh dalam dosa karena melanggar firman Allah, terikatlah manusia dengan kefanaan dan ketidakabadian. Waktu bagi manusia mulai dihitung Alkitab akibat keterbatasan usia. Jadi kita akibat keterbatasan usia, maka kita makin lama makin tua. Manusia mengalami proses penuaan untuk menuju pada akhir kehidupan. Bukan hanya manusia, semua yang ada di bumi pun mengalami saat-saat itu. Banyak kenangan yang kita hadapi. Seiring perjalanan waktu, ada banyak peristiwa yang kita lalui tahun demi tahun, termasuk sepanjang tahun ini. Ada peristiwa yang berlangsung tanpa kesan, tidak terkesan sama sekali. Ada pula yang menimbulkan kenangan. Misalnya kita jalan-jalan, itu pasti menimbulkan kenangan. Ada kesenangan, kebahagiaan. Ada kenangan manis yang ingin kita kenang sampai akhir hidup. Ada pula kenangan pahit yang ingin kita lupakan, namun sulit sekali.
Ada peristiwa yang membahagiakan, ada yang menyedihkan. Selama tahun ini ada yang berbahagia karena baru menikah, ada juga yang sedih karena berpisah, harus berpisah satu sama lain. Ada yang dikaruniai anak, ada pula yang kehilangan anak. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari perasaan bahagia dan sedih. Inilah dinamika kehidupan yang harus dijalani manusia di bawah kolong langit ini. Namun kenangan semanis atau sepahit apapun akan terhapus dari ingatan manusia. Kita baca dalam 14 ayat 4-11. Kebahagiaan dan kesedihan akan terhapus seiring berjalannya waktu. Seorang filsafat ateis Jerman, seorang filsuf ateis Jerman terkenal bernama Friedrich Nietzsche mengajarkan filsafat tentang nihilisme. Nihilisme menyatakan bahwa keberadaan manusia di dunia ini tidak memiliki tujuan. Karena itu kehidupan manusia tidak bermakna dan hasilnya adalah nihil. Mengapa dia berpendapat demikian? Karena dia hanya menilai manusia dari sisi kehidupan jasmani saja. Dia tidak percaya adanya Tuhan dan kehidupan di balik kematian. Filsafat yang mengandung kebenaran jika dikaitkan dengan bahwa hanya keduniawian saja. Ya hanya keduniawian saja. Seolah-olah tidak berarti apa-apa. Nihil. Kekayaan, popularitas, kepandaian pada akhirnya akan sia-sia dan lenyap. Lenyap dari kehidupan kita. Tapi sebaliknya Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus yang juga mendapat hikmat luar biasa dari Tuhan memandang kehidupan ini dari sisi rohani, sehingga yang mengatakan hidup ini tidak sia-sia jika kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, jika kita bersekutu dengan Tuhan, maka hidup ini tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, kita akan mendapat pengharapan penuh. Jika hidup manusia sia-sia, tidak ada lagi pengharapan dalam hidup ini. Untuk apa? Bukankah semua prestasi dan pekerjaan yang kita alami akan lenyap tanpa bekas? Namun firman Tuhan tegas mengatakan bahwa hidup di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Kita memiliki pengharapan penuh dalam Kristus. Ayat tersebut mengatakan bahwa karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, oleh rahmat Allah, kita telah dilahirkan kembali untuk menikmati hidup penuh pengharapan. Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya yang percaya kepadanya. Dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Matius 8 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Saat kita dalam kemudahan hidup, maupun saat kita dalam kesukaran, Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apapun yang buruk dapat terjadi dalam hidup kita, tetapi jika kita menggantungkan harapan kita sepenuhnya pada Tuhan, kita dapat mengatasi semua keburukan itu. Sebab keburukan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk meraih keberhasilan dan kemenangan. Haleluya. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin saat ini engkau sedang mengalami masalah dan pencobaan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, merasa putus asa,
dan hidup tanpa arah dan harapan. Janganlah khawatir atau takut. Tuhan Yesus yang amat mengasihimu akan selalu menyertaimu dan menyongsong tahun penuh pengharapan ini. Untuk menyongsong tahun pengharapan ini, Dia akan menolongmu mengatasi segala permasalahanmu. Yesus akan memberi kehidupan penuh sukacita pada saat di dunia ini maupun saat kita nanti di surga nanti. Tetaplah berharap padanya, sebab harapanmu tidak akan menjadi kenyataan. Harapanmu pasti akan menjadi kenyataan sesuai waktunya Tuhan. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.